Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu judul dengan judul sabar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah melakukan taat dan menjauhi maksiat, dan janganlah kalah sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Surat Al-Imran ayat 200. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa basiris sabirin. Kami Allah pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan hasil kekayaan, kehilangan jiwa atau kematian, dan kekurangan makanan, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bila terkena bala atau ujian berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah hamba atau milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ayat ini menyatakan bahwa kesabaran mereka berdasarkan iman tauhid mereka yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti benar-benar bahwa segala yang terkena pada dirinya semata-mata dari Allah, yang seharusnya ia rela menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan dibayar upah atau pahala orang-orang yang sabar itu dengan tiada batas hitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian firman Allah juga dalam Al-Quran, wa qalahu ta'ala walan sabara wa ghafara inna zalika liman azmil umur. Dan siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk amal yang sangat baik. Surat Asy-Syura ayat 43. Firman yang lain, wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Pergunakanlah untuk mencapai tujuanmu kesabaran dan salat, sesungguhnya Allah selalu membantu orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Kesabaran menahan hawa nafsu yang dalam mencapai suatu cita-cita, dan kesabaran mengusahakan berbagai jalan ikhtiar untuk mencapai cita-cita. Di samping itu, salat meminta kepada Allah untuk terlaksananya harapan yang dicita-citakan, merupakan jaminan besar untuk tercapainya cita-cita, harapan dan tujuan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal jahidina minkum wassabirin. Kami pasti akan menguji kamu hingga nyata dan terbukti mana yang pejuang dan mana yang sabar dari kamu. Surat Al-Muhammad ayat 31. Abu Sa'id atau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri
berkata, ada beberapa orang dari sahabat Ansor datang minta kepada Rasulullah SAW, maka diberi oleh Rasulullah. Kemudian dia minta kembali dan diberi lagi oleh Rasulullah, sehingga habis apa yang ada padanya. Dan setelah habis semua yang di tangan Nabi SAW, beliau bersabda kepada mereka, apa saja yang akan membawa kebaikanmu tidak akan aku sembunyikan dari kamu. Dan siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang berlatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada orang yang mendapat kurnia atau pemberian Allah yang lebih baik atau lebih dari kesabaran. Hadis rawah Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi pengertian bahwa kesopanan diri dan kesabaran itu terjadi dengan latihan dan usaha perjuangan melawan hawa nafsu. Tidak semata-mata datang tanpa usaha ikhtiar, dan Allah di samping ikhtiar usaha kita itu akan membantu atau menolong sehingga terlaksana. Sebab kejadian manusia mempunyai bakat untuk menerima kebaikan dan kejahatan hampir bersamaan. Oleh karena itu, agama menganjurkan manusia supaya berjihad melawan hawa nafsu kejahatannya, justru untuk kepentingannya sendiri. Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik, dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapatkan nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya, dan bila menderita kesusahan sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis Muslim. Mensyukuri suatu nikmat berarti memupuk nikmat dan menimbulkan pahala yang lebih besar dari kenikmatan dunia yang telah diterima. Demikian pula jika menderita bala atau kesusahan lalu sabar, maka pahala kesabaran berubah suasana bala menjadi kenikmatan, sebab pahala yang tersedia baginya jauh lebih besar daripada penderitaannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika makin berat penyakit Rasulullah, beliau sering pingsan oleh sakaratul maut, maka Fatimah berkata, alangkah berat penderitaan ayah. Jawab Nabi SAW, tiada lagi ayah menderita kesukaran sesudah hari ini. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Fatimah berkata, wahai ayah, kau telah menyambut panggilan Tuhan. Wahai ayah, surga Jannatul Firdaus tempatnya. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW dikubur, Fatimah berkata kepada kami, sampai hatikah kamu mensyaratkan atau menaburkan tanah di atas Rasulullah SAW? Hadis Bukhari. Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, kekasih Rasulullah SAW berkata, salah seorang putri Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahwa putranya sakit hampir mati, diharap datang. Maka Nabi SAW mengembalikan pesuruh itu sambil berkata, kirim saja salam dan katakanlah kepadanya, sungguh terserah kepada Allah untuk memberi atau mengambil kembali, dan segala sesuatu tergantung pada ajal yang ditentukan baginya. Hendaklah sabar dan mengharap pahala dari Allah. Kemudian pesuruh itu kembali meminta sangat sambil bersumpah demi Allah supaya Nabi suka datang. Maka pergilah Nabi bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang lainnya. Maka dibawalah anak yang sakit itu kepada Rasulullah, lalu didudukkan di pangkuannya, sedang napas itu sedang tersenggal-senggal atau terengah-engah. Maka jatuhlah air mata Nabi SAW
Kemudian saat bertanya, apakah air mata itu? Mengapakah engkau menangis sedang kau melarang meratap? Jawab Nabi, air mata itu bukti rahmat yang telah direlakan Allah dalam hati atau perasaan hambanya. Sesungguhnya Allah akan merahmati kasih pada hamba-hambanya yang belas kasihan pada sesamanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan bahwa sekedar keluar air mata dalam kematian tidaklah apa-apa. Tetapi yang dilarang ialah menangis dengan suara keras, meraung-raung, juga keluarnya air mata di luar kekuasaan manusia. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menuntut sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Juga keluar air mata itu tidak menyalahi kesabaran. Contoh kesabaran dan ketabahan hati di dalam mempertahankan iman dan kebenaran yang tiada tara bandingannya. Dan demikianlah seharusnya tiap orang mukmin yang benar-benar percaya kepada Allah dan iman belum diakui benar oleh Allah sebelum mengalami ujian kesungguhan dan kebenarannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dijawab oleh wanita, pergilah kau daripadaku, kau tidak menderita bala, kau tidak merasakan penderitaanku atau musibahku ini. Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu Rasulullah. Kemudian ia diberitahu sama seseorang bahwa itu adalah Nabi SAW yang bicara. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Nabi SAW, dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, sebenarnya saya tidak mengetahui ya Rasul bahwa yang berbicara tadi itu adalah engkau ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari penderitaan atau bala. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, menangisi anaknya yang baru meninggal. Hadis ini menjelaskan letak kesabaran, yaitu dalam pukulan pertama dari bala atau waktu manusia sedang bingung menghadapinya dan berusaha mencari perlindungan serta kesandaran. Maka kalau pada waktu itu dapat menahan diri dari berbagai gangguan setan yang merasa mendapat kesempatan baik untuk menjermuskannya, maka itulah sabar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, tiada pembalasan bagi seorang hambaku yang telah saya ambil kembali kekasihnya, kemudian orang itu mengharapkan pahala dariku selain dari pembalasan surga. Kalimat kekasih ialah siapa saja yang menjadi kesayangannya, baik putra, istri, ibu, ayah, saudara, dan lain-lainnya. Demikianlah uraian singkat dari judul sabar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan tadi dan mendapatkan manfaat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.